Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Putra, yaitu channel yang membahas seputar alur cerita film. Juga tak lupa buat menonton penduduk bumi, penduduk langit, bahkan penduduk kayangan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, segar bugar, jasmani, rohani, dan tentunya terbebas dari lilitan hutang dalam kehidupan. Film berawal dari seorang putri yang bernama Nona Yu, di mana Nona ini sedang berada di hutan di luar kota. Di tengah perjalanan, Nona Yu memanggil pembantunya dan berbisik untuk berhenti sejenak. Sementara Nona Yu kebelet pipis dan menyuruh rombongannya menunggunya karena dia akan pergi sendiri. Scene berpindah kepada orang tua Nona Yu yang sedang kebingungan karena putri satu-satunya mereka tidak sadar sesaat pulang dari luar kota. Jiafu yang merupakan ayah dari Nona Yu menyuruh muridnya memanggil dokter untuk mengobati putrinya tersebut. Sementara dokter yang sudah tiba di rumah Jiafu memeriksa putrinya. Dokter pun berkata jika penyakit Nona Yu adalah penyakit yang tidak biasa. Dokter berkata kepada Jiafu jika dokter itu tidak sanggup mengobatinya. Mendengar itu, Jiafu kebingungan hingga istrinya yang bernama Suyan berkata kalau ada dokter lain yang bisa mengobati orang yang terkena penyakit aneh hingga sihir sekalipun. Di tempat lain, dokter yang dimaksud Suyan sedang mengobati pasien lain hingga tak lama kemudian murid Jiafu datang ke rumah dokter yang bernama Ruo Hua meminta tolong agar mengobati Nona Yu yang sedang tidak sadar setelah pulang dari luar kota. Ruo Hua yang memiliki mata batin Yin dan yang akan memeriksa penyebab penyakit Nona Yu hingga kemudian Ruo Hua melihat iblis yang mengganggunya di samping Nona Yu. Lanjut kepada Ruo Hua yang berada di hutan tempat Nona Yu dirasuki iblis. Di tempat itu Ruo Hua melakukan resepsi pernikahan hantu yang dimana ritual itu adalah limited edition yang hanya ada satu di film ini dan tidak ada lain di dunia nyata, guys. Jadi ritual ini gunanya untuk mengusir iblis yang ada di dalam jiwa Nona Yu. Keesokan harinya Jiafu memberikan hadiah kepada Ruo Hua berupa emas batangan sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan putri tercintanya. Jiafu yang menganggap Ruo Hua hebat mengajak Ruo Hua bergabung dengan Jiafu untuk melakukan bisnis jahat yaitu membunuh saingan Jiafu. Ruo Hua yang tidak mau kekuatannya digunakan untuk kejahatan menolaknya secara tegas dan mengembalikan hadiah yang diberikan Jiafu. Hingga membuat Jiafu marah dan melarang Nona Yu menemuinya. Lanjut kepada seorang misterius bertopeng yang berada di tempat Nona Yu kerasukan. Orang ini terlihat memanggil jiwa iblis yang merasuki Nona Yu untuk segera dimasukkan ke dalam suatu benda seperti kendi dan mengurungnya untuk dijadikan budak jika suatu waktu dibutuhkannya. Kembali kepada Ruo Hua yang sedang membaca buku, tiba-tiba dikejutkan dengan Nona Yu yang diam-diam datang ke rumah Ruo Hua tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yang jelas-jelas ayahnya melarang Nona Yu bertemu dengannya.
Ruohua yang semula bersikap dingin membeku kepada Nona Yu akhirnya mau berbicara juga. Hingga kemudian Ruohua memberikan sebuah koin sakti yang dimilikinya kepada Nona Yu yang tak lain gunanya adalah untuk melindungi diri Nona Yu dari sihir jahat tersebut. Di tempat lain, Nona Yu yang dipanggil ayahnya dan diperkenalkan kepada seorang laki-laki yang akan dijodohkan dengan Nona Yu bernama Xiao Feng. Jiafu menyuruh Xiao Feng menjaga Nona Yu selama beberapa hari sementara Jiafu sendiri ada urusan dan akan pergi ke luar kota. Mendengar perkataan ayahnya, Nona Yu menolak karena dia tidak menyukai Xiao Feng. Masih bersama Xiao Feng yang datang kepada orang bertopeng untuk meminta bantuan membunuh Jiafu karena dia takut perselingkuhannya dengan Suyan istri Jiafu akan ketahuan. Orang bertopeng yang memang suka dibayar tinggi akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Xiao Feng membantu melenyapkan Jiafu sebelum dia pulang dari luar kota. Nona Yu yang ketika itu datang dibuat terkejut karena melihat ayahnya Jiafu yang sudah meninggal tak bernyawa. Di tempat lain, Nona Yu mendatangi rumah Ruohua sambil menangis tersendu-sendu. Yu memberitahu Ruohua jika ayahnya sudah meninggal. Ruohua yang merasa curiga atas kematian ayah Nona Yu mengajaknya melihat mayat ayahnya untuk diperiksa penyebabnya, tetapi Xiao Feng melarangnya. Ruohua yang mencoba menenangkan Nona Yu mengajak keluar dan akan kembali memeriksanya jika di tempat itu sudah tidak ada orang. Tak lama kemudian Ruohua kembali bersama Nona Yu untuk memeriksa mayat Jiafu yang sudah membusuk, padahal Jiafu mati kurang dari 10 jam. Di saat itu juga Ruohua berkata kepada Nona Yu jika penyebab kematian ayahnya adalah sihir hitam. Masih bersama Ruohua yang datang ke tempat di mana sebelumnya Ruohua melakukan perkawinan hantu. Ruohua memeriksa sekitar tempat itu untuk mencari petunjuk hingga kemudian dia kaget karena mendengar teriakan Nona Yu yang menurut Ruohua dia berada di kamar sedang tidur. Untuk memastikan Nona Yu baik-baik saja, Ruohua datang ke rumahnya menyadarkan dan mengajak pergi dari tempat itu. Sedangkan pengurus Nona Yu yang mengetahui mereka main petak umpet, dia pun memanggil iblis dalam kendinya kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Feng untuk menyuruh menghadang Nona Yu dan Ruohua yang akan kabur dari tempat tersebut. Ruohua yang mempunyai kehebatan tersembunyi langsung menghentikan Xiao Feng yang kerasukan dengan sekali pukulan. Sedangkan di tempat lain, iblis yang kembali kepada tuannya mengadu jika Ruohua yang dihadapi adalah orang yang sangatlah kuat hingga iblis itu memilih kabur. Beralih kepada Xiao Feng yang sedang pingsan sementara Ruohua menjaganya sampai ketiduran. Xiao Feng yang dirasuki iblis lagi terbangun lalu mendatangi Nona Yu dan akan dibawa ke hadapan pengurus rumah tangga yang tak lain ialah seorang yang selama ini menyamar menjadi manusia bertopeng. Nona Yu yang terbangun karena Xiao Feng berada di dekatnya bertanya hingga tiba-tiba Xiao Feng menggunakan jurus 5 jari seperti Raikage ketiga di film Naruto. Hingga kemudian inilah yang terjadi.
Ruohua yang menyadari Nona Yu dalam bahaya, dia memanggil kelima anak buahnya yang merupakan perpaduan 5 elemen, yaitu air, api, angin, tanah, dan batu. Sementara Nona Yu yang sedang dieksekusi dan diserap jiwanya untuk dijadikan tumbal yang ke-50, di mana pengurus rumah akan mengembangkan seni sihir hitam dengan mengambil Yinci dalam tubuh Nona Yu agar bisa membuat dia hidup abadi selamanya. Sementara Ruohua yang berada di tempat itu langsung menghentikan pengurus rumah itu dan menyerang hingga tiba-tiba terpental karena kekuatan pengurus rumah tersebut. Tidak mau kalah, Ruohua mengeluarkan jurus pedang andalannya hingga membuat pengurus rumah mati di tempat. Ruohua yang sudah menang langsung masuk ke dalam untuk membebaskan jiwa-jiwa seorang wanita yang menjadi tumbalnya. Ruohua mengirim jiwa itu ke alam lain, yaitu tempat di mana seharusnya mereka berada. Film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.